Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Firsta Fadilah dengan NIM 19140400051. Yang kedua Nur Hidayah dengan NIM 19140400061. Yang ketiga Fitri Alfika dengan NIM 19140400072. Yang keempat Ines Marbuana Putri dengan NIM 19140400075. Baiklah, pada video ini kami akan membahas dengan tema penulisan referensi dalam suatu artikel dengan mata kuliah Metopen, metodologi penelitian. Sebagai dosen pengampu adalah Ibunda Fitria Mardika MPD. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penulisan referensi dalam suatu artikel, yang mana pokok pembahasan dalam materi tersebut ada 6 poin. Yang pertama, itu pengertian penulisan referensi. Poin yang kedua, itu tujuan penulisan referensi. Poin yang ketiga, itu sumber dari referensi. Poin yang keempat, cara menulis referensi berdasarkan gayanya. Poin yang kelima, jenis-jenis penulisan referensi. Poin yang keenam, itu contoh dari penulisan referensi. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian referensi. Nah, sebelum kita tahu lebih jauhnya mengenai referensi tersebut, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu referensi. Kata referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu reference, dan merupakan kata kerja to refer, yang artinya menunjukkan kepada. Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal. Kemudian ada juga pengertian referensi menurut KBBI, yang berarti sebagai sumber acuan, rujukan, atau sumber petunjuk dalam suatu kegiatan menulis atau mempelajari sesuatu. Referensi dipakai sebagai sumber yang diacu untuk menambah wawasan dan sudut pandang seseorang. Oleh karena itu, referensi juga dapat diartikan sebagai sumber informasi yang digunakan sebagai data pendukung sebuah tulisan atau karya ilmiah. Penulisan referensi dapat dicantumkan di badan tulisan dan ada juga yang menuliskannya lagi di halaman referensi atau halaman daftar pustaka. Penulisan referensi wajib hukumnya di dalam karya tulis atau dalam sebuah penelitian, karena sumber referensi sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap karya yang dituliskannya. Referensi disusun secara alfabetis, umumnya ditulis dalam bentuk kutipan atau teks. Nah, itulah yang dimaksud mengenai referensi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan referensi. Tujuan referensi yang pertama yaitu memperkuat argumentasi. Yang berarti, tujuan pertama dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen.
ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Tujuan yang kedua yaitu memberikan informasi kepada para pembaca. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Tujuan yang keempat itu menghindari plagiarisme atau dikenal dengan plagiat. Nah, tujuan ini berlaku sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atau hasil karya dari milik orang lain. Nah, itulah tujuan dari referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu sumber referensi. Sumber referensi yang pertama yaitu ada buku. Buku ini merupakan yang paling sering kita pergunakan serta sangatlah disarankan untuk bisa membuat karya tulis. Untuk itu, disarankan juga untuk menggunakan buku terbitan baru supaya teori yang terkandung di dalamnya juga merupakan penyesuaian serta juga perbaikan dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada surat kabar atau majalah. Selain dari buku, kita juga bisa mencarinya di surat kabar atau juga majalah, walau sangat jarang digunakan, disebabkan karena sangatlah sulit menemukan argumen yang relevan. Selain dari itu, pula jarang surat kabar atau juga majalah dipelihara dengan menyimpannya di perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada jurnal. Jurnal adalah tulisan khusus yang memuat artikel tentang suatu bidang ilmu tertentu yang ditulis oleh seseorang yang kompeten di bidang ilmu tersebut. Jurnal hasil karya seseorang dapat dijadikan referensi, baik itu jurnal cetak maupun jurnal online. Kemudian yang keempat ada internet. Sumber ini sangat perlu untuk diperhatikan dari tingkat kredibilitas situs yang akan digunakan, yakni sebagai referensi. Karena pada dasarnya sumber dari internet ini akan dibatasi di dalam penulisan karya ilmiah tertentu yang disebabkan karena tulisannya itu dapat diambil dari internet, baik itu dengan melalui blogspot atau website yang umumnya penulis bukan ahli di bidangnya, sehingga oleh karena itu tidak memenuhi kualifikasi ilmiah. Kemudian materi berikutnya yaitu cara penulisan berdasarkan gayanya. Cara penulisan berdasarkan gayanya yang pertama ada humanity style, yang mana penulisan referensi secara teknis ini dilihat berdasarkan bentuk karya tulis atau tulisan yang sedang dituliskannya. Apakah itu masih masuk ke ranah humanity style atau bukan? Jika masuk ke dalam humanity style, maka bisa menggunakan format penulisan seperti APA. Kemudian cara penulisan yang kedua ada scientific style. Sementara pada penulisan atau karya yang masuk ke dalam scientific style ini, penulisan referensinya bisa menggunakan format MLA. Yang ketiga ada APA style. APA ini merupakan kepanjangan dari American Physiological Association. Sesuai dengan namanya, APA ini banyak digunakan untuk jenis penelitian dan karya ilmiah yang meneliti di bidang psikologi dan sosial. Kemudian yang keempat ada MLA style, yang mana merupakan kepanjangan dari Modern Language Association. Jenis referensi ini lebih sering digunakan untuk penulisan humanities dan di bidang bahasa Inggris. MLA ini lebih cocok digunakan untuk sumber-sumber penelitian. Kemudian yang kelima ada Chicago and Turabian style, di mana Chicago dan Turabian style ini lebih sering digunakan untuk penulisan citasi di bidang-bidang tertentu seperti sastra, seni, dan sejarah. Kemudian yang terakhir ada MAA style, yang mana MAA style ini merupakan kepanjangan dari kesingkatan dari American Medical Association. MAA style ini
adalah salah satu gaya sitasi yang banyak digunakan untuk penelitian di bidang kedokteran, kesehatan, hingga biologi. Adapun cara menulis referensi berdasarkan karakteristik dari gaya penulisan APA style, yaitu yang pertama, saat dituliskan di halaman daftar pustaka, ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis, ditulis dari nama belakang penulis, atau jika penulis memiliki nama panjang. Jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa dituliskan judulnya. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama. Dan yang keempat, setelah penulisan tahun, di belakang tahun dapat dituliskan huruf A, B, dan C. Kemudian ada pun cara menulis referensi pada gaya MLA style, yaitu yang pertama, penulisan nama penulis ditulis secara lengkap. Jika penulis memiliki nama depan dan nama belakang, tetap dituliskan. Yang kedua, jika umumnya tahun terbit dituliskan setelah nama penulis, pada jenis MLA style tahun terbit justru diletakkan di bagian akhir. Yang ketiga, menuliskan nomor halaman kutipan dan perlu juga menuliskan kutipan kata akhir. Yang keempat, dibolehkan untuk menambahkan media dan format, misalnya bisa menambahkan web, cetak, maupun online. Dan yang terakhir, jika sumbernya dari online, maka cukup ditulis tanggal, bulan, dan tahun akses, dan tidak perlu menyertakan sumber online-nya. Kemudian berikutnya ada cara menulis referensi Chicago dan Turabian style ini, yaitu yang pertama, penulisan untuk kutipan, nama penulis ditulis seperti terdaftar dalam artikel, yang mana dituliskan nama depan dan nama akhir. Sementara untuk penulisan di daftar pustaka, penulisan nama panjang penulis dibalik, yang mana nama akhirnya duluan, kemudian baru nama depan. Kemudian yang kedua, menulis dalam bentuk footnotes atau endnotes di tiap kutipan. Penulisan footnotes didasarkan pada nomor secara urut. Yang ketiga, selalu menyertakan tanggal publikasi atau tanggal terakhir di update. Yang keempat, untuk tulisan pendek dapat ditempatkan dengan memberikan tanda kutip di antara judul. Tetapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, atau film ditulis miring. Yang kelima, Chicago dan Turabian style ini ditulis dengan dua sistem pencatatan, yaitu notes bibliography yang banyak digunakan di bidang humaniora. Ada juga gaya author depth yang lebih sering untuk jenis ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu fisik. Dan yang berikutnya, cara menulis referensi menggunakan model AMA style, yaitu yang pertama, penulisan referensi di daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Kemudian, penulis ditulis dari nama belakang terlebih dahulu. Kemudian, nama depan cukup dituliskan inisialnya saja. Antara nama belakang dan depan cukup ditandai menggunakan tanda koma. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ines Marbuana Putri dengan NIM 1914040075. Baiklah, saya sebagai pemakalah akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis menulis referensi. Jenis-jenis menulis referensi yang pertama yaitu apa style edisi 7. Apa style edisi 7? Yang pertama yaitu mengutip di makalah atau kutipan dalam teks. Menurut Smith tahun 1998, gaya apa adalah format kutipan yang mudah untuk pelajar pertama kali. Jika mengutip halaman atau bab tertentu dari sebuah dokumen, sertakan informasi itu di dalam tanda kurung. Yang kedua, yaitu membuat daftar referensi di akhir makalah. Jenis yang kedua yaitu Chicago Style. Chicago Style menggunakan dua sistem sitasi, yaitu note
and bibliography system and author date system. Note and bibliography system merupakan sistem yang banyak digunakan bidang humaniora, khususnya bidang sejarah. Author date system digunakan untuk bidang sosial atau sains. Note atau footnote atau endnote menghubungkan sumber yang dikutip pada teks dalam bibliografi atau daftar pustaka. Jenis yang ketiga yaitu AMA Style edisi 10. Jenis-jenis menulis referensi. Yang pertama yaitu Chicago Style. Menurut Chicago Style, jenis-jenis menulis referensi yang pertama adalah halaman judul, nama penulis, dan tanggal yang berada pada halaman pertama dan terletak di tengah antara margin kanan dan margin kiri. Yang kedua, margin kertas atau dokumen semua sisi atau kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang ketiga, menggunakan jenis font berukuran 12 yang mudah terbaca, misalnya New Times Roman. Yang keempat, teks spasi ganda atau double space, kecuali kutipan blok, judul, tabel, dan gambar. Yang kelima, kutipan blok tidak diberi tanda kutip dan indent 5 spasi. Yang keenam, entry bibliografi suatu spasi dan jarakkan terorientasi diberi 1 spasi. Jenis yang kedua yaitu AMA Style edisi 10. Format kutipannya yang pertama yaitu setiap referensi dipisahkan ke dalam kelompok bibliografi oleh sebuah titik. Dalam setiap grup, koma, titik koma, atau titik 2 digunakan. Yang kedua, penulis menggunakan nama belakang, penulis diikuti dengan inisial mereka tanpa titik. Jika ada 6 penulis, semua harus dinamai. Jika ada 6 penulis, daftar 3 pertama diikuti dengan etal, angka Romawi, dan GR atau SR yang mengikuti inisialnya. Ejaan asli dan kapasitasi nama keluarga dengan awalan atau partikel, misalnya font de la pan, yang tetap digunakan. Yang ketiga yaitu judul. Pertahankan ejaan, singkatan, gaya, misalnya kapitalisasi. Dari judul asli atau termasuk angka. Pengecualian angka di awal judul harus dieja, atau kecuali tahun-tahun tertentu, misalnya tahun 1948. Yang keempat yaitu jurnal, yang menggunakan judul yang disingkat dengan NLM. Cari judul informasi tentang judul yang disingkat dengan misalnya. Selanjutnya contoh penulisan referensi. Contoh penulisan referensi yang pertama yaitu contoh penulisan APA Styles. APA Styles tidak dapat dipungkiri jika ada banyak kasus permasalahan dalam penulisan APA Style. Permasalahan yang umum ditanyakan adalah masalah dari sumber referensi. Yang pertama yaitu jurnal online. Jika dilihat dari cara penyajiannya, ada 2 yang bisa dituliskan. Yang pertama yaitu kutipan. Misalnya, Elisa, 2010.p.211. Yang kedua, lembar referensi atau daftar pustaka. Contohnya, format 1 penulis, judul artikel, nama jurnal, titik volume halaman. Format 2 penulis, titik tahun, titik judul artikel,
titik nama jurnal, titik volume, titik halaman, dan titik diakses dari URL. Yang kedua adalah majalah online, yang terbagi dari yang pertama kutipan, misalnya Barile, 2011. Yang kedua, lembar referensi atau daftar pustaka. Contohnya format penulis, buka kurung, tahun, bulan, dan tanggal, tutup kurung, judul artikel, nama majalah, dan diakses dari URL. Next, selanjutnya. Contoh penulisan referensi yang ketiga yaitu surat kabar online. Di dalam surat kabar online terdapat yang pertama yaitu kutipan. Contohnya yaitu Bella, 2021. Yang kedua, lembar referensi atau daftar pustaka. Penulis buka kurung, tahun, bulan, tanggal, tutup kurung, titik judul artikel, titik nama surat kabar, titik diakses dari URL. Contohnya, Bella, R titik buka kurung 2021, Juni 24 tutup kurung titik budidaya jamur titik dipublish online titik diakses dari HTTP. Yang ketiga yaitu selanjutnya contoh penulisan referensi yang keempat yaitu sumber buku atau pengarang jelas. Yang pertama yaitu kutipan. Contohnya buka kurung Salma, 2021 tutup kurung. Yang kedua yaitu lembar referensi atau daftar pustaka. Format (2) penulis buka kurung tahun tutup kurung judul buku buka kurung edisi tutup kurung tempat terbit dan penerbit. Selanjutnya yaitu contoh penulisan referensi selanjutnya yaitu sumber buku tanpa pengarang. Yang pertama yaitu kutipan. Cara menulis kutipan tidak bisa dituliskan identitas referensinya. Yang kedua, lembar referensi atau daftar pustaka. Format judul buku, buka kurung, edisi, tutup kurung, buka kurung, tahun, tutup kurung, tempat, penerbit. Contohnya, cara cerdas memanfaatkan sampah, buka kurung, 12 THED, tutup kurung, 2021, Yogyakarta, Republis. Mungkin hanya sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 1914040061. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang contoh penulisan referensi. Yaitu tentang contoh penulisan referensi dalam penulisan MLA Style. Contoh penulisan MLA Style juga dapat ditulis berbeda-beda, bergantung dari sumber referensi yang digunakannya. Berikut beberapa sumber referensi yang lazim yang biasa digunakan. Contohnya pada penulisan buku yang pertama yaitu kutipan. Dibuat formatnya nama akhir penulis, halaman, dan nomor halaman. Contohnya SSM mengatakan pada halaman 21 dalam studi lain. Next. Yang kedua, halaman referensinya atau daftar pustaka. Maka dibuat formatnya nama akhir penulis, nama depan, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Contoh penulisannya yaitu Elisa, stereotip gender pada anak SD usia 5 tahun, edisi 1, Yogyakarta,
penerbit Depublish pada tahun 2021. Yang B itu penulisan referensi dari jurnal. Yang pertama yaitu kutipan. Contoh, berbeda dengan pendapat penulisan lain, berbeda dengan pendapat penulis lain, Salma 16 berpendapat, Salma 16 berpendapat titik-titik. Yang kedua yaitu halaman referensi atau daftar pustaka. Formatnya nama akhir penulis, nama depan, dan nama penulis. Nama akhir, judul artikel, judul jurnal, contohnya yaitu Salma Hajroh, Beyond Growth, Library and Development, Analysis of Library Research 40 2021, halaman 1111 sampai 1130. Yang C yaitu penulisan referensi dari artikel surat kabar, cetak ataupun online. Yaitu kutipan. Contohnya lainnya Fanny 12 berpendapat, Fanny 12 menyatakan bahwa next. Yang kedua yaitu halaman referensi atau daftar pustaka. Formatnya nama akhir penulis, nama depan, judul artikel, judul surat kabar, tanggal bulan tahun publikasi, dan nomor halaman. Contoh penulisannya yaitu Fanny Abdillah, kriminal dalam penipuan poket, kedaulatan rakyat, 16 Juni 2021, halaman 14. Yang dipublikasi pemerintah. Kutipan, contoh, gambar yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 20 memperlihatkan. Yang kedua yaitu halaman referensi atau daftar pustaka. Contohnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, laporan tahunan pertumbuhan ekonomi daerah Istimewa Yogyakarta 2021 dicetak. Yang E yaitu hasil konferensi atau seminar. Yang pertama yaitu halaman referensi atau daftar pustaka, maka formatnya gitu, nama akhir penulis, nama depan, judul paper atau makalah, judul proceeding, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, halaman, dan format. Contoh penulisannya yaitu Gusta Alfi, cara membaca karakter orang lewat gestur, proceeding konferensi perpustakaan digital ke-6 Yogyakarta, dipublish 2020 sampai 58 dicetak. Next. Yang ketiga contoh penulisan Chicago dan Turubin Style. Yang A bersumber dari buku. Yang pertama yaitu kutipan. Ada yang ditulis dalam bentuk catatan footnote atau endnotes. Contohnya 01 Aruming kesetaraan gender pada anak-anak Yogyakarta, penerbit Depublish 2021 5.3. Yang kedua yaitu apabila ditulis dalam daftar pustaka atau referensi. Aruming kesetaraan gender pada anak-anak Yogyakarta .2 dipublish 2021. Yang B yaitu bersumber dari jurnal makalah. Yang pertama apabila ditulis dalam bentuk kutipan maka ditulis 02 Haris Karim, Beyond Growth, Library and Development, Annals of Library Research 20.3 2021 pada halaman 33 sampai halaman 40. Yang kedua, apabila ditulis dalam daftar pustaka atau referensi, maka ditulis Karim Haris. Beyond Growth, Library and Development, Analysis of Library Research 20, nomor 3, tahun 2021, halaman 33 sampai halaman 40. Yang C yaitu situs web. Yang pertama, apabila ditulis dalam daftar pustaka atau referensi. LPPM Universitas Gadjah Mada http://lppm.ugm.ac.id diakses pada 23 Juni 2021. Elisa Irukawa, cara cepat dalam dapat duit lewat YouTube.
http://www.snowlife.elisa.com. Diakses pada 24 Juni 2021. Yang D, jurnal majalah online. Contohnya yaitu Bernard Jamal Independent Factor American nomor 1 tahun 2000 halaman 1 sampai halaman 8 https://www.penerbitdepublish.com diakses pada 23 Juni 2021. Next. Selanjutnya dari email. Yang pertama yaitu kutipan. Penulisannya contohnya 05 Arif Sudrajat, pesan email ke penulis 24 Juni 2021. Yang kedua, penulisan di halaman daftar pustaka atau referensi, maka dibuat Sudrajat Arif, pesan email ke penulis 24 Juni 2021. Contoh yang keempat yaitu contoh penulisan AMA style. Yang A yaitu contoh bersumber dari buku. Yang pertama kutipan. Contohnya 14 Elisa Lintas Batas Menembus Zaman Yogyakarta Republis 2021. Yang kedua penulisan di halaman referensi atau daftar pustaka. Formatnya yaitu penulis, judul, tempat terbit, penerbit, dan tahun. Contohnya Elisa Lintas Batas Menembus Zaman Yogyakarta _2 dipublis 2021. Yang B yaitu jurnal. Pertama kutipannya contohnya yaitu 09 Jonathan K. Bayencroft Library and Development Annals of Library Research 2015 40 dari halaman 1111 sampai 1130. Yang kedua, penulisan di halaman referensi atau daftar pustaka. Dibuat format, penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, includes fact number. Contohnya yaitu Jonathan K. Bayencroft Library and Development Annals of Library Research 2015 halaman 1111 sampai 1130, poster S Ramadhan R. Nolbin KH et al. Next. Selanjutnya yaitu tentang jurnal online. Yang pertama kutipan. Penulisan kutipan pada jurnal online sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja ada perbedaan dalam penulisan di halaman referensi atau di daftar pustaka yang akan dicontohkan di bawah. Penulisan di halaman referensi atau daftar pustaka. Formatnya penulis, judul artikel, nama jurnal, tahun, fax URL, publish date, update date, penulis, artikel, nama jurnal, tahun. Contohnya yaitu Elisa, faktor kesuksesan, Jurnal Nasional 2021, halaman 1 sampai 5 dan halaman 1 sampai 9, http://www.penerbitdepublish.com yang diakses pada tanggal 21 Juni tahun 2021. Baiklah, itulah penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.